Di video kali ini kita akan mereview satu produk lighting dari WeLight dengan tipe RB08P RGB LED light yang tergolong sangat mungil dan sangat terjangkau harganya, dan juga dilengkapi dengan built-in rechargeable battery. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel ini. Hari ini kita akan mereview satu lighting produk, dan produk ini bernama WeLight RB08P RGB LED light. Nah, pasti banyak yang belum mengerti atau mengenal merek ini ya. Sejujurnya sih, saya sendiri juga baru tahu merek ini. Baru beberapa bulan ini aja saya tahu. Dan WeLight ini dibuat oleh perusahaan yang sama dengan merek Viltrox. Nah, kalau merek Viltrox mungkin teman-teman sudah pernah ini ya dengar dan sedikit familiar juga ya. Karena mereka membuat beberapa kamera equipment seperti lensa, adaptor lensa, atau ya yang semacamnya gitulah. Dan kali ini kita akan khusus mereview tentang RGB LED light dari WeLight. Seperti kita ketahui, biasanya LED light ini hanya mengeluarkan warna putih yang bisa di-set warm atau cool. Tapi di WeLight RGB ini kita bisa merubah warna lampunya menjadi red atau green atau blue atau warna apa saja yang menggunakan kombinasi RGB tadi. Jadi banyak sekali nanti warna yang bisa keluar ya. Dan WeLight RGB ini juga termasuk kecil ukurannya. Jadi dimensi lampu ini lebih kecil dari kebanyakan handphone. Tuh, kalau dilihat ini ya, ukurannya kecil banget dibandingkan handphone-handphone yang ada sekarang ini, smartphone yang ada gitu. Dan LED light ini memiliki konstruksi yang solid dan dibalut metal ini di sini. Dan kita bisa merasakan solidnya, tapi kita nggak merasakan berat gitu loh. Jadi build quality-nya sangat-sangat bagus. Kemudian di bagian belakang LED light ini kita bisa melihat informasi seperti kapasitas baterai, mode apa yang kita gunakan, dan juga kita bisa ubah temperatur dari lampu sesuai dengan warna yang kita inginkan. Nah, meskipun resolusi layar yang ada di belakangnya itu nggak seberapa bagus, tapi kita masih bisa melihat informasi yang tertera dengan jelas di situ. Jika kalian melihat bagian depan dari lampu ini ya, nah ini kalau kita lihat seperti ada lapisan diffusernya. Jadi lampu ini juga enak dalam menghasilkan soft light. Dan yang terpenting kita nggak perlu repot-repot memasang diffuser untuk menghasilkan soft light. Jadi itu salah satu keunggulan ya. Tapi memang lampu ini sekali lagi nggak bisa dipakai untuk key light lah karena kurang besar. Kemudian kalau kita melihat sisi samping dari LED ini ada 5 tombol. Tombol yang pertama adalah tombol power. Ini tombol yang paling atas sendiri, ini tombol power. Dan kemudian tombol yang kedua itu digunakan untuk memilih mode. Jadi nanti ada 8 lighting mode yang disediakan. Dan dari yang paling basic nih seperti white light sampai ke warna apa yang kalian inginkan, kalian bisa memilih di mode di tombol yang kedua. Dan kemudian ada yang tombol ketiga, ini untuk merubah setting berdasarkan lighting mode yang dipilih dari tombol yang kedua tadi gitu. Jadi tombol yang ketiga untuk memilih setting seperti apa. Dan tombol yang terakhir itu adalah tombol untuk mengganti intensitas. Jadi tombol plus min ada yang di dua tombol paling bawah sendiri. Ketika kalian ingin mengubah intensitas cahaya, kalian bisa mulai dari 10% sampai 100% dengan perbedaan naik turunnya itu 1% tiap naik turunnya. Jadi perbedaan 1% ini cukup brilian juga karena kita bisa menentukan intensitas yang tepat untuk setting lighting kita.
Tapi gini, nggak enaknya cuma satu. Kalau kita mau menerangkan dari intensitas lighting yang paling redup sampai yang paling terang, itu kita harus pencet tombol ini lama-lama gitu. Jadi kan lebih baik sih kalau misalnya lampu ini bisa naiknya itu per 5% gitu, jadi kita nggak perlu terlalu lama-lama untuk pencet tombol ini. Itu aja sih mungkin masukannya. Tapi sekali lagi, lampu ini sangat mudah dioperasikan. Jadi kalian nggak perlu melihat buku manual untuk mengoperasikan lampu ini. Saya sendiri jujur sih nggak melihat buku manual ya. Jadi untuk mengoperasikan lampu ini cukup sekitar waktu ya 5 menit lah kita utak-utik. Dan saya yakin kalian akan tahu bagaimana sih cara mengoperasikan lampu ini setelah 5 menit tadi. Dari memilih mode, kemudian mengganti settingnya gitu. Jadi intinya mengoperasikan alat ini itu sangatlah mudah gitu. Oh ya, ada dua hal sedikit yang mengganggu dari lampu ini. Yang pertama, itu karena tombol yang ada di samping ini, yang 5 tombol ini, itu semuanya sama besar dan sama feel-nya gitu. Apabila kita menggunakan lampu ini di tempat yang gelap, nah ini akan sulit kita untuk tahu ini tombol mana yang untuk mana gitu. Jadi lebih baik menurut saya sih ada backlight-nya ya. Kalau ada backlight-nya kita kan bisa lihat oh ini untuk ini, oh ini untuk itu gitu. Jadi itu aja masukan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kemampuan kontrol dari HP. Nah, lampu ini nggak bisa dikontrol dari HP nih. Beda dengan ada beberapa merek lain yang dia bisa dikontrol melalui HP. Tapi tentu saja dengan harga 650.000, saya pribadi nggak akan komplain dan mengharapkan backlight button dan juga kemampuan kontrol dari smartphone untuk lampu ini. Yang saya kira agak berlebihan ya kalau misalnya kita mengharapkan seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, kita itu masukan aja sih gitu. Kemudian ada lagi, ini ada lubang untuk memasang hot shoe di bagian bawah dan di bagian samping. Nah, ini juga asik gitu karena kita bisa memasang maunya orientasi landscape atau portrait gitu. Kemudian ada micro USB slot di bagian atas yang di sini yang untuk mengecharge lampu dan menggunakan kabel yang sudah disediakan di dalam kotak gitu. Yang ini hot shoe-nya ya gitu. Jadi menurut opini saya akan lebih baik jika slot yang micro USB ini menggunakan USB-C karena kebanyakan smartphone atau charging device lainnya menggunakan USB-C sekarang ini yang tergolong lebih modern ya daripada micro USB yang tergolong jadul. Jadi kalau bisa sih kalian tulis ya di bawah nanti kalian lebih suka micro USB atau USB-C untuk mengecharge alat ini. Jadi saya penasaran aja teman-teman lebih suka yang seperti apa nih USB yang dipakai gitu. Kemudian saya cukup terkejut juga dengan seberapa terang lampu LED ini. Lampu ini bukan yang paling terang, tapi cukup terang dibandingkan dengan foamnya yang kecil mungil ini. Dan cukup untuk menerangi apabila kalian ingin merekam video di malam hari. Mengenai ketahanan baterai, saya mencoba tes dengan kekuatan maksimum dan menghasilkan sekitar 65 menitan lah sebelum dia mulai meredup. Nah, dari meredup sampai mati itu dia sekitar 50 menitan lagi. Jadi saya rasa lampu ini cukup mengesankan dengan foam yang kecil dan mengusung baterai 3000 mAh. Jadi kesimpulannya Wilight RB08P RGB LED light ini bukanlah lampu yang sempurna. Dan seperti yang saya katakan bahwa lampu ini bisa diimprove dengan lebih baik. Akan tetapi mengingat harganya yang hanya 160.000 dan kita bisa memiliki RGB LED light yang mungil dengan kemampuan yang cukup bagus, so kenapa enggak gitu. Jadi saya merekomendasikan lampu ini bagi kalian yang menginginkan basic RGB LED light untuk
keperluan YouTube video atau semacamnya. Memang LED light ini nggak bisa digunakan sebagai key light ya sekali lagi, tapi kalian bisa menggunakan untuk misalnya background light. Jadi di background nanti itu lampunya bisa ganti-ganti ya, tiap kali kita bikin video lampunya berubah jadi biru, jadi hijau, jadi merah gitu. Atau apabila kalian ingin menggunakan lampu ini sebagai sumber cahaya kreatif untuk toys fotografi misalnya, lampu ini akan sangat-sangat berguna. Seperti di contoh yang ditampilkan sekarang ini, toys fotografi yang sedang kalian lihat ini menggunakan lampu ini. Oh ya, dan satu lagi untuk disclaimer ini ya. Aneka Foto memang mengirimkan lampu ini untuk direview, tapi mereka tidak membayar saya untuk mengatakan hal-hal yang baik tentang lampu ini ya. Jadi apa yang saya katakan di video ini adalah opini saya pribadi dan tentu saja opini jujur ya. Oke, cukup sekian review tentang LED light ini. Jangan lupa like video ini bila kalian menganggap video ini berguna. Dan apabila kalian belum subscribe di channel ini, jangan lupa subscribe ya. Oke guys, kita ketemu lagi di review produk berikutnya. Ciao!